Kenapa namanya rupiah gitu? Kenapa namanya rupiah? Gimana bisa jadi rupiah? Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Pelita Raya School, A Little Bit of Your Story. Halo Anggi. Halo Chandra. Apa kabar nih Gi? Baik banget ya. Kamu gimana kabarnya Chandra? Cukup baik. Baik. Agak buruk. Kenapa tuh? Ada buruknya kenapa tuh? Soalnya kemarin banget Kemarin semalam banget. aku tuh belanja Mm. ke supermarket. Nah, uang yang aku pakai itu ternyata palsu. Palsu? Iya, pas aku mau bayar kan, Heeh. kasirnya itu ngecek di bawah sinar warna biru gitu. Nah, katanya uangnya palsu. Nah, Kesel lah aku kan, kayak ya kesel. nominalnya itu besar, cukup besar untuk kita yang anak pelajar ini SMA. Nah, sinar yang kamu bilang tadi tuh, yang sinar Apa warna tuh? biru, Ah, nama alatnya itu money detector. money Nah, detector. money Heeh. detector tuh sering digunakan di perusahaan-perusahaan besar, terus juga di supermarket-supermarket besar untuk memastikan uang itu palsu atau enggak. Oh gitu ya. Jadi money detector itu punya 2 sinar nih. Yang pertama tuh sinar yang kamu lihat tadi, sinar warna biru. Warna biru itu. Nah, warna biru itu namanya sinar UV. Nah, UV. sinar UV itu digunakan untuk melihat keaslian uang. Yang gitu. Selain warna biru ada juga warna ungu. Warna ungu. Terus kedua sinar LDR. LDR itu long distance relationship. Cuma hubungan aku sama dia. Beda ini. Oh beda lagi. Jangan disebut please. Oh, apa tuh? Jadi LDR ini kepanjangannya Like Different Resistor. Like Different Resistor. resistor, ribet ya bahasanya ya. Ya kan? Heeh. Nah, sinar ini digunakan untuk melihat watermark yang ada di uang. Watermark yang ada di uang. Ribet Tapi kan? iya ribet. Agak modal juga untuk bawa kemana-mana alat money detector itu ya. Terus kita nggak ada uang juga Gak kan? ada uang juga untuk beli ini anak. Emang nggak ada cara lain gitu ya? Ada namanya 3D. 3D. Bukan 3D lagunya Jungkook ya, tapi 3D. Beda pembahasan sih. Iya. Emang ya. 3D ini ada yang namanya dilihat, terus diraba, Iraba terus sama di terawang. di Terawang. Jadi dilihat itu bisa lihat dari warna uang aslinya. Jadi uang asli itu warnanya terang, lebih terang, terus juga lebih jelas. Kalau di uang palsu kan warnanya agak kusam. Iya sih, uang aku Aku ada contoh sih ini. Aku bawa uang. bawa uang ya? Iya. Boleh dong pinjam 100. Emang kamu siapa, Alex? Emang kamu siapanya aku minjem mah? Kan kita teman. Ini asli ya. Ada 100.000, ada 100.000. Merah ya. Boleh dong 1. Emang kamu siapanya aku? Terus ada yang 50.000, ada yang 20.000, Oh, ada yang 10.000. Coba hitung berapa uang aku? 150, 30. 180. 180. Nah, jadi kita bisa lihat warnanya itu lebih jelas, lebih terang. Boleh dong 1. Lebih jelas, lebih terang. Ini simpen dulu ya. Lebih jelas, terus juga lebih terang ya kan daripada uang palsu. Nah, uang kamu kemarin gimana warnanya? Agak lebih kusam ya daripada ini ya. Iya kan? Terus Birunya lanjutnya, kayak nggak jelas gitu. lanjutnya diraba. Diraba itu kalau bisa raba uangnya. Nah, kalau uang asli itu teksturnya lebih kasar karena dibuat dengan serat kapas, jadi tidak gampang robek. Udah gampang robek nih. Terus Bisa dirobek. jangan, Oh, jangan. jangan ya. Uang Terus, sih ya. Terus yang ketiga itu di terawang. Terawang. Di terawang, Di bukan di ramal. Diramal gini. Bukan. Jadi di terawang pas banget ini ada cahaya, tuh saat terawang gitu. Tuh ada gambar. Ada gambar pahlawannya Iya ya. kan, itu tanda air pahlawan, bentuknya pahlawan, terus juga ada logo BI. Logo BI. Coba, ada kan? Gimana tuh? Ini Ini. yang bunga-bunga ini. Gitu. Terus
Ini namanya garis ornamen. Nah, uang asli itu ada garis ornamen, garis Ini. vertikal yang putus-putus itu. Nah, iya. Kalau di uang 100.000, garis ornamen itu perpaduan antara warna merah, kuning, sama hijau. Oh, beda-beda ya setiap uangnya ya. Tapi kalau warna biru aku nggak tahu ya. Kalau yang Warna ini, biru ini biru-biru sih. aku cuma tahu yang 100.000 ini sih kebetulan. Nah, gitu Chandra, gitu caranya. Nah, terus kalau di uang 20.000 juga ada, uang 10.000 juga ada garis ornamen. Nah, garis ornamen ini Gunanya Di- tuh apa tuh? untuk melindungi pemalsuan uang. Oh, supaya nggak jelas gitu ya pas di fotokopi ya. Ndah, sini uang aku. Untuk aku lah. Ndah, ambil lah. Ya, Lagi banyak uang sih ini. Nah, kalau lagi cair ya. nah kemarin itu Ah, aku juga melayang uang aku, Chandra. kenapa tuh? Kalau kamu kan melayang karena uang kamu palsu kan? Ya, Nah, kalau uang aku itu robek. 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 Jadi aku selotip kan. Kamu pasti pernah kan uang kamu robek terus diselotip. Pernah Pernah sih. kan? Kalau nggak diselotip, kalau malas diselotip nggak sih? Nanti uangnya dilipat-lipat terus dipakai untuk belanja. Itu parah sih. Jangan ditiru ya teman-teman. Ya. Nggak boleh yang kayak gitu tuh. Nah, kan aku selotip tuh. Ah, Aku beli kan pakai uang itu. terus Bertransaksi dengan uang tersebut. Tapi ya. nggak diterima sama pedagang. Karena katanya uangnya nggak bagus lagi lah. Terus juga takut nggak laku lagi lah gitu. Sebenarnya uang selotip tuh bisa dipakai nggak sih, Chen? Uang yang udah diselotip. Jadi Nggi, uang yang tadi kamu bilang robek itu yang kamu selotipin tadi itu termasuk kalau di dunia perbankan itu termasuk ke dalam uang rupiah, uang cacat atau uang rusak. Uang cacat atau uang rusak? Iya. Nah, uang cacat atau uang rusak itu adalah uang rupiah yang bentuk fisiknya dan ukurannya sudah berbeda dengan bentuk aslinya. Ah, gitu. Nah, uang cacat atau uang rusak ini dibagi jadi beberapa kategorinya. Apa aja tuh? Ada uang terbakar. Ya, tapi uang terbakarnya itu masih menyisakan 2/3 atau 75%-nya. Nah, terus ada juga uang berlubang. Uang berlubang. Ya, kayak uang yang habis dimakan rayap, apa uang yang kena apa gitu. Nah, baru uang yang kayak kamu tadi, uang yang sudah robek, Tip. yang sudah diselotip, ataupun yang belum diselotip juga termasuk uang rusak. Nah, ada juga satu lagi, namanya uang Mengker. mengkerut. Ya, uang mengkerut. Nah, uang mengkerut itu adalah uang yang kayak uang yang habis dicuci gitu. Nah, pernah kecuci nggak sih uang kamu? Pernah. Nah, kan uangnya itu berkerut gitu nggak sih? Nah, itu termasuk ke uang rusak juga. Oh, gitu. Terus berarti uang-uang tadi tuh bisa ditukar ya, Chandra ya? Ke bank. Itu ada syaratnya nggak sih, Chen? Bisa ditukar ke bank, bisa juga dipakai sehari-hari masih bisa sebenarnya. Tapi mungkin kita yang kurang paham tentang rupiah ini jadinya nggak mau pakai uang itu lagi malah dipendem. Sebenarnya Iya sih. masih bisa dipakai uang itu. Kalau memang kayak kasusnya kayak kamu tadi, kamu bisa kok nukarin uang rupiah kamu itu ke Bank Indonesia. Ada syaratnya juga. Syaratnya itu uang kamu tadi itu masih utuh 75% atau 2/3-nya. Terus nomor serinya itu masih utuh, nggak ada yang hilang. Terus masih bisa dikenali juga keasliannya. Oh, gitu. Ya, Oh, tapi agak ribet nggak sih, Chen? Kita harus ke bank gitu buat nukarin uang. Aku kan mager banget ya keluar buat ngantri. emang sih memang ribet banget ya harus ngantri ke Bank Indonesia. Tapi sekarang kan sudah zamannya sudah modern ya. Nggak usah lagi nukar-nukarin datang ke bank terus minta ngantri-ngantri gitu. Nah, sekarang tuh ada yang namanya layanan pintar Bank Indonesia. Jadi kamu bisa ngajukan penukaran ke Bank Indonesia lewat HP. Gitu. Jadi kamu tinggal ngambil aja ke Bank Indonesia uang kamu yang sudah kamu tukar. Berarti kita harus lebih memahami ya, Chen, tentang rupiah ini.
Selain kita harus memahami cara gimana membedakan uang palsu sama uang asli, terus juga harus paham tentang uang robek tadi. Ya, uang Nah, kita robek juga tadi. harus tahu fungsinya, Oh, emang ada fungsinya uang? Ada. Bukannya cuma untuk bayar-bayar? Bukan cuman untuk jual beli, tapi uang juga punya fungsinya. Yang pertama itu ada, menjadi pendorong ekonomi. Ada Terus juga, jadi ini apa namanya, pembayar utang. Jadi Oh, pemindahan pemindahan kekayaan gitu. Aku bakal ngejelasin satu doang ya yang tentang pemindahan kekayaan. Nah, contohnya tuh kayak warisan. Kamu tahu warisan kan? tahulah. Jadi kayak, kita tuh bisa memindahkan kekayaan kita kepada orang lain. Nah, selain itu ada contohnya kayak misalnya kamu punya rumah nih di pedesaan terus kamu pindah ke kota, Ya, ya kan? Nggak mungkin kan kamu bawa itu rumahnya ke kota kan? ada Misal kok di nah kartun nah, di kartun Up itu mah beda kartun, Cendra. Nggak kan mungkin kan rumahnya kamu bawa balon. satu-satu tuh rumah. Mana tahu bisa. Gak bisa. Heeh, nggak bisa, mustahil. Jadi, kan bisa tuh nuker, rumah dengan uang gitu. Oh iya. Jadi pindah ke kota, kamu beli rumah baru di kota, Oh, gitu. Gitu Chandra, bukan cuman jual beli fungsinya. Emang yang Gi, kalau ngomongin tentang uang nih nggak ada habis-habisnya gitu ya. Mmm, Emang seru gitu ngomongin uang. Sampai ada yang bilang kalau uang bukan segalanya. mhm, Tapi kalau nggak ada uang kita nggak bisa Iya, apa-apa. nggak bisa belanja ya kan, Heeh. nggak bisa kemana-mana. Iya. Tapi iya sih Chen, bener. Apa Kita tuh? tuh sering ngegunain uang, terus juga deket lah sama uang gitu. Tapi dari mana sih yang apa namanya kan uang rupiah tuh rupiah? Dari mana Rupiah. asal kata rupiah? Terus gimana Heeh. perkembangan uang gitu? Dari sistem kan ada tuh sistem barter. Gimana Heeh. perkembangan sistem barter jadi ke uang gitu? Oh, tapi Gi sebenarnya Mm-mm. sebelum sistem barter tuh ada sistem sistem sebelum barter lagi ada. Ada. Heeh. Apa tuh? Namanya prabarter. Prabarter. Jadi manusia di situ menganggap dirinya bukan makhluk sosial. Mm-mm. Jadi mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dari diri mereka sendiri. Kayak baju dia ngambilnya dari kulit pohon. Terus kalau makanan tuh mereka tinggal berburu hewan-hewan, Oh, berarti masih bergantung dengan alam dan alam. diri mereka sendiri. Nah, sudah itu baru masuk ke barter. Sesudah barter baru ada namanya uang komoditas. Nah, uang komoditas itu bukan bentuk uang yang kita kenal sekarang. Kalau uang yang kita kenal sekarang tuh kan kayak kertas ya. Kalau uang komoditas enggak. Uang komoditas itu barang. Oh, berarti uang komoditas tuh setelah barter, Heeh. setelah adanya barter. Setelah adanya barter, muncullah uang komoditas. Uang komoditas ini biasanya bahan-bahan pokok dan hewan ternak. Misalnya nih aku jadi bos, kamu jadi karyawan aku. Kenapa harus aku yang jadi karyawannya? Hmm? Kenapa nggak aku aja yang jadi bosnya? Kenapa Karena kita harus memiliki konsep berpikir bahwa kita adalah bos. oke oke oke, lanjut lanjut lanjut. Ya, heeh. Nggak, maksudnya kenapa harus kamu yang jadi bosnya? Kenapa nggak aku? Kan aku yang ngomong. Oke. Ya, Ayo lanjut ya. oke. Nah, jadi aku bosnya, kamu karyawannya nih. Nah, aku bayar upah gaji kamu tuh bukan pakai uang, tapi pakai hewan ternak, misalnya kayak kambing. Mhm, juga ya kambingnya. Misalnya kalau selain kambing itu? Selain kambing, bisa bayar kamu pakai garam, pakai beras, pakai roti, pakai sapi, Oh gitu. pakai ayam, gitu bisa. Nah, habis itu barulah muncul uang pasca uang barang. Oh, pasca uang barang. Heeh. Selesai apa, Sesudah uang komoditas itu, nama lain uang komoditas itu uang barang namanya. Nah, baru ada pasca uang barang. Nah, uang pasca uang barang ini terbuatnya dari besi supaya lebih lama penggunaannya. Kalau uang barang itu kan cuman sebentar dipakainya kan. Nah, kalau uang pasca uang barang ini lebih lama pemakaiannya karena dia dari besi. Lucu loh bentuk-bentuk uangnya ini. Soalnya ada yang bentuknya tuh kayak lumba-lumba. lumba-lumba. Ada juga yang sekop. Oh, sekop. Heeh.
Jadi mungkin lumba-lumba tuh lebih mahal daripada sekop ya? Mungkin karena bentuknya lebih susah ya lumba-lumba gini-gini gitu. Terus Terus setelah itu ada juga baru masuk ke uang logam. Nah, uang logam ini terbuat dari logam mulia. Biasanya 75% emas, 25%-nya lagi perak. Nah, ini muncul di sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. oh gitu. Nah, baru karena uang logam ini sumber dayanya itu susah ya untuk harus gali dulu, Kak. Lagi rame ya yang makai. Jadi digantilah uang logam ini menjadi uang kertas. Itu pertama kali ditemukan di Cina. Oh, pertama kali ditemukan di Cina. Heeh. Oh gitu. Terus eh gimana? Kenapa namanya rupiah gitu? Kenapa namanya rupiah? Gimana bisa jadi rupiah? Kayaknya sebelumnya aku jelasin dulu deh. Kenapa Indonesia pakai rupiah? Oh ya, kenapa? Nah, sebelumnya itu Indonesia nggak pakai rupiah. Mata uangnya bukan rupiah. Tapi Mata uangnya itu masih mata uang Hindia Belanda atau uang Jepang. Namanya di Javanese Bank. oh, pernah Pernah jadi belajar di sejarah ya. di sejarah. Nah, uang Javanese Bank ini dipakai dari awal kemerdekaan. Bulan Oktober gitu mungkin 1945. Sesudah itu karena hubungan Indonesia dengan Belanda ini mulai memanas ya, dengan sekutu mulai memanas, akhirnya Indonesia nggak pakai lagi uang De Javanese Bank itu. Dia mengganti mata uangnya menjadi uang ori. Uang ori. Tulisannya Oeang Republik Indonesia. Oeang. Ya, Oeang. Oeang. Di Oeang gitu. Oeang. Oeang. Bacanya Oeang. Enggak, bacanya Oang. Oang. Tapi setelah disempurnakan melalui EYD akhirnya menjadi uang Republik Indonesia. Nah, sesudah itu pada tahun 1949 digantilah lagi ori itu menjadi uang rupiah yang sekarang kita kenal. Gitu. Nah, itulah nama rupiah itu diambil Dan dari bahasa Sanskerta. Tulisannya itu kalau di bahasa Sanskerta itu RUPYA, rupiah, rupiah. yang artinya perak potongan. Perak potongan. Oh gitu. Ada juga yang bilang katanya dari bangsa Mongol, rupiah itu. Mongol yang di ini kan? Bukan Mongol yang sering cerita horor itu bukan. Ini namanya Kekaisaran Mongol. Oh. Ada di mana ya? Di Asia juga. Oh gitu, tocep. Ya, artinya sama-sama perak potongan kalau yang ini. Seru banget ya hari ini. Emang seru. Banyak banget informasi-informasi yang belum kita tahu. Terus tadi apa namanya? Uang palsu. Terus ciri-ciri uang asli, uang robek. Sejarah sampai ke sejarahnya udah. Makasih ya Chen informasinya. Makasih juga Longki, aku akhirnya bisa ngebedain uang palsu tuh biar aku nggak pernah tipu lagi. Teliti tuh liatnya. Palsu apa enggak. Terus kalau bisa beli aja tuh money detector tadi. Kayaknya enggak dulu deh. Tunggu aku udah punya perusahaan, kamu jadi karyawannya. Nah, baru mungkin aku bakalan beli gitu. Sementara ini kayaknya aku cukup pakai 3D, cara 3D. Tapi makasih sih tawaran jadi karyawannya, aku nggak mau sih. Yakin? Yakin. Oke lah. Seru banget ya kita hari ini ngobrolnya, Iya, Chandra. seru banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, kita nanti selesai ini kita ngobrol-ngobrol lagi, pasti bakalan lebih seru lagi. Dari obrolan kita hari ini aja aku udah paham tentang rupiah banyak banget. Jadi, mari kita memahami rupiah seperti kita memahami diri kita sendiri. Aku Anggi. Aku Sendra. Sampai jumpa Di podcast Pelita Area School berikutnya. Dadah.